adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Masih kembali lagi sama kakak-kakak guru sekolah minggu dengan saya Kakak Christine, Kak Ani, Kak Corbin, Kak Asri, dan ada Inang Silaban, sama Inang Bibelfro, dan sama Amang-Amang Parhalado untuk ibadah live streaming. Oke adik-adik, buat pembukaan lagu pertama kita nyanyi lagu Kerja Buat Tuhan Manisi. Ayo Inang, mainkan musiknya. kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Sayang kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Oke adik-adik, kita mau nyanyi lagu kedua. Kita nyanyi bareng-bareng ya lagunya I Love You Jesus Deep Down in My Heart. Pakai gerakannya ya. Ayo Inang. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus,
Oke adik-adik, kita mau berdoa, disiapkan hatinya, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita satukan hati kita bersatu berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus atas segala kebaikan dan kasih setiamu kepada kami sepanjang harinya Tuhan, sehingga kami boleh saat ini bisa berkumpul di rumahmu yang kudus untuk melaksanakan ibadah kami live streaming untuk adik-adik kami sekolah minggu ya Bapa. Ya Tuhan, biarlah ibadah kami ini bisa berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah ibadah kami ini hanya boleh untuk memuliakan dan menyembah nama-Mu saja yang kudus ya Bapa. Ya Tuhan, Engkau tahu ya Bapa, saat ini negeri kami masih dilanda wabah virus corona yang semakin hari semakin banyak memakan korban ya Bapa. Kami tahu kami manusia yang tak luput dari dosa ya Bapa. Ampunilah kesalahan dosa kami ya Tuhan. Biarlah kami, hari-hari kami Engkau yang berkati. Keluarga kami, adik-adik kami sekolah minggu, orang tua kami dan semua saudara kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati hati kami sehingga kami boleh bisa selalu sehat, bisa selalu semangat menjalani aktivitas kami, sehingga kami bisa dijauhkan dari segala penyakit, dari segala virus yang sedang merajalela di bumi ini ya Tuhan. Dan biarlah kiranya virus ini bisa segera pergi, bisa segera musnah dari negeri kami dan kami bisa hidup normal seperti dulu tanpa ada rasa takut untuk bertemu dengan orang tua kami dimanapun berada ya Tuhan. Dengan keluarga kami juga ya Bapak. Ya Tuhan, inilah kami manusia yang tak luput dari segala kesalahan dan dosa, biarlah kiranya Engkau juga yang selalu mengampuni kesalahan dan dosa kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu dan menerima berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, dan ya pada-Mu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Bibelfro. Tapi sebelumnya kita kembali angkat lagu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan dengan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Ayo Inang.
Okelah adik-adik, supaya kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, Allah yang Maha Kasih, terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu, di mana Tuhan masih mempersatukan kami dengan anak-anak-Mu sekolah minggu dapat beribadah online di minggu ini. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Tuhan selalu ada memberkati kami dengan ibadah anak-anak-Mu sekolah minggu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Salam adik-adik. Selamat hari Minggu buat kita. Di ibadah kita hari ini, semoga dengan ibadah kita ini hati kita selalu berbahagia. Biarpun kita mengalami pandemi COVID-19 atau virus corona yang semakin banyak saudara-saudara kita tertular oleh COVID ini. Mudah-mudahan kita semua anak-anak Tuhan HKBP Kutajaya sehat-sehat semua. Shalom adik-adik. Mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, yaitu tertulis di 1 Yohanes pasal 4, dimulai dari ayat 7 dan diakhiri di ayat 8. Cuma 2 ayat doang ya. Marilah kita bersama-sama membaca, biarpun anak-anak di rumah, kita sama-sama membacanya. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Adik-adik yang saya cintai, yang pasti nama kasih sudah sering kita dengarkan. Karena kasih ini sangat populer di dalam kehidupan kita. Biarpun di rumah tangga atau di tempat-tempat pekerjaan atau di gereja, nama kasih itu sering kita dengarkan dan dapat kita pergunakan. Oleh karena itu, dengan kata-kata kasih, apalagi kalau kita sudah mengenal Allah kita, mengenal Tuhan Yesus, pasti salah satu contoh yang biasa kita dengarkan mengenai kasih, yaitu pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, Dia selalu memberikan teladan atau contoh kepada kita semua. Apalagi adik-adik, anak-anak sekolah minggu yang beribadah online
di ibadah kita di pagi hari ini. Oleh karena itu, adik-adik yang saya cintai, yang saya kasihi, sebenarnya kata-kata kasih itu tidak segampang mengucapkan, ya. Kalau mengucapkan kasih itu sangat gampang umpamanya. Bisalah kita katakan, aku mengasihimu, I love you, saya mencintaimu, aku sayang padamu, aku cinta padamu. Tetapi kadang itu hanya di bibir saja. Bisa kita mengucapkan aku mencintaimu, kita bilang aku sayang padamu, kita bilang sama teman-teman kita. Tetapi di suatu saat teman kita itu salah sedikit, bisa kita perpanjang, bisa jadi benci. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan yang sudah merasakan kasih Yesus, kasih Allah, bahwa Allah itu adalah kasih, dan kasih itu ada di dalam Yesus Kristus, pasti kita tidak gampang dapat melupakan apa perbuatan yang diberikan teman-teman kita kepada kita, apa kesalahan ataupun kebaikan adik-adik yang pasti Tuhan akan mengetahuinya. Apalagi adik-adik di rumah sekarang, berusahalah, karena firman Tuhan kita di sini mengajak kita supaya kita semua saling mengasihi. Dalam arti, tunjukkanlah yang pertama sekali kita mengasihi di mana adik-adik? Kepada siapa? Karena kita di rumah, kita harus menunjukkan bahwa kita sudah berbuat kasih kepada orang tua kita, kepada ibunda kita, ayah kita, dan adik kita, ataupun kakak kita. Jadi kita harus selalu menyenangkan hatinya. Jadi orang yang ada di dalam hidupnya yang dilandasi oleh kasih, dia akan selalu menyenangkan hati saudara-saudaranya, hati orang tuanya, hati teman-temannya. Jadi di dalam kasih itu tidak ada yang saling menyakiti, ya kan? Yang saling menyakiti. Karena Tuhan kita itu mengasihi kita, dia tidak setengah-setengah. Kita katakanlah kasih Tuhan itu tidak ada 50% katanya atau 90%. Tetapi kasih Tuhan itu adalah 100%. Totalitas kehidupan Tuhan Yesus mengandalkan hanya kasih kepada kita. Oleh karena itu, apalah yang bisa kita perbuat kalau kita sudah merasakan kasih Yesus itu? Yang pasti ada tanggung jawab kita, ada yang bisa kita lakukan. Karena seperti lagu-lagu pun bernuansa kasih sangat banyak, ya, sangat banyak. Ada di buku ND, bahasa Batak pun ada, di bahasa Indonesia pun lagu-lagu pop pun banyak yang menunjukkan bahwa kasih itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ada nyanyian yang menyatakan, kalau bisa kita ikuti di dalam hati kita atau di rumah, tentang lagu kasih, ya. Dikatakan di situ mengasihi lebih dulu. Dua kali, ya, mengasihi lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku
mengasihi lebih dulu. Jadi ada lagu seperti itu. Apakah adik-adik, anak-anak kami tahu lagu itu? Coba dulu kita nyanyikan bersama-sama. Nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 2. Ya. Mengasihi lebih dulu. Mengasihi lebih dulu. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih dulu. Tuhan Allah kita, sebelum kita ada pun di dunia ini, Tuhan sudah mengasihi kita. Apalagi setelah kita lahir ke dunia ini, yang pasti Tuhan Allah kita sangat mengasihi kita semua, karena Dia adalah Maha Pengasih. Jadi sebelum kita pun mengasihi Tuhan, Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu patut kita contoh, patut kita tiru dengan firman Tuhan kita tadi yang menyatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi setiap orang yang ada kasih di dalam dirinya, itulah yang mengenal Allah. Dan dialah yang lahir dari Allah. Jadi adik-adik semua di sini, semua kita pasti mengenal Tuhan. Tuhan Allah kita itu. Mengenal Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada di antara kita yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa, adik-adik? Mesias, juru selamat kita. Dia raja, dia Mesias, dia juru selamat. Dan Allah Bapa adalah Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus. Jadi oleh karena itu marilah adik-adik berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa kasih Kristus sudah kita terima, karena Yesus sudah menyayangi kita. Marilah kita semua berlomba-lomba saling mengasihi. Saling mengasihi dalam arti janganlah kita saling membiarkan adik-adik kita bisa saling bermusuhan umpamanya. Janganlah yang abang adik yang sudah bersaudara umpamanya ada 2 atau 3 orang atau lebih saling berantem. Jadi adik-adik tidak boleh. Jadi harus saling menunjukkan kasih sayangnya kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada orang tuanya. Jadi berusahalah, berlomba-lombalah kita. Karena kita tadi dikatakan firman Tuhan, orang yang sudah lahir, orang yang sudah menjadi pengikut Kristus, menjadi murid-murid Yesus, menjadi yang sudah dibaharui di dalam Kristus, kita semua sudah lahir dari Kristus. Oleh karena itu, marilah kita adik-adik sekolah minggu HKBP Kutajaya selalulah berbuat baik. Yang pasti Inang mengenal kita semua adalah anak-anak, adik-adik yang baik. Tidak ada di antara kita yang tidak baik. Yang pasti semua kita
orang yang baik. Karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pengikut-pengikut Kristus. Marilah kita semua supaya jiwa-jiwa kita bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus Allah kita sudah memberikan kasih-Nya, mengasihi kita selalu. Biarpun kita ada kelemahan, biarpun kita berbuat dosa umpamanya, tetapi Dia selalu mengasihi kita. Oleh karena itu, janganlah kita ulangi berbuat kesalahan lagi, berbuat dosa lagi. Jangan lagi kita sengaja orang tua kita menjadi marah, menjadi stres, apalagi di situasi sekarang, ya. Banyak yang dipikirkan orang tua kita, ya. Mendidik anak-anak kami sekolah minggu di rumah. Karena kita semua berada di rumah. Siang, pagi, siang, sore, malam, kita semua di rumah. Jadi tidak boleh pergi-pergi kemana-mana. Di situasi sekarang ini sangat berbeda, ya kan? Kita harus lebih hati-hati. Jangan lagi bebas keluar rumah. Harus menaati apa yang membuat kita sehat. Harus pakai masker, harus cuci tangan. Di rumah pun harus mandi 3 kali sehari. Jangan karena di rumah katanya hanya mau sekali 2 hari mandi ya, atau sekali seminggu, ada gitu. Karena di rumah aja dia akhirnya malas mandi. Jadi kita harus rajin bersih-bersih, rajin cuci tangan, dan harus rajin mandi supaya kita bisa selamat dari virus ini. Jadi kita berdoa semua, anak-anak kami pun yang masih kecil-kecil, TK dan sampai SMP kalau ada, semualah kita menggabungkan hati kita dan pikiran kita. Kita wajib berdoa supaya dua-dua kita dapat diterima Tuhan Allah kita. Marilah kita, adik-adik sekolah minggu, anak-anak kami, berlomba-lombalah kita saling berbuat kebaikan dan saling mengasihi supaya kita dapat diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang baik. Amin. Kembali kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Allah Bapa yang baik, dengan kasih karunia-Mu Kau limpahkan kepada kami setiap hari. Karena kami tidak luput dari segala kekurangan dan kesalahan kami masing-masing. Tetapi dengan kasih setia-Mu, dengan firman-Mu yang telah kami dengarkan, supaya kami selalu hidup di dalam kasih, supaya kami saling mengasihi dan tidak ada pertengkaran, tidak ada kebencian bagi saudara-saudara kami, anak-anak kami sekolah minggu. Semuanya berlomba-lombalah menunjukkan kasih-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu, Tuhan Allah Bapa kami yakin dan percaya pada situasi saat ini Tuhan Maha Tahu. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, mudah-mudahan semuanya warga-Mu
Resort Kutajaya, terlebih-lebih anak-anak sekolah minggu terhindar dari virus corona ini. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, supaya sehat selalu dan selalu memuji dan memuliakan nama-Mu, dan dapat melakukan segala perintah-Mu. Terlebih-lebih kami semua dapat saling mengasihi satu sama lain. Berkatilah Tuhan ibadah kami di pagi hari ini, di minggu yang indah ini, menjadi sukacita buat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, yang mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Karena Allah adalah kasih, maka kita harus melakukan kasih. Sekarang kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian kita, Mengasihi, Mengasihi. Ayo Inang. Baiklah anak-anak, supaya ibadah kita tutup, kita semua berdoa dan sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini
Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita